Kalau kita melihat bahwa selama hutang itu hutang produktif, ya tidak ada masalah. Itulah kenapa kita juga ingatkan misalnya ketika ibu-ibu, masyarakat yang ada di UMKM juga meminjam hutang, ya kita ingatkan selama hutang itu produktif, tidak dibeliin handphone, jangan takut gitu. Nah sama, kalau BUMN itu punya hutang, kami di kementerian juga menyelidiki, ini hutang apa, gitu. Kita juga sekarang banyak memantau, bahkan melaporkan BUMN yang menerbitkan hutang-hutang tidak benar. Kan kadang-kadang corporate action dengan paper gitu, itu kan MTN apa segala itu kan kalau tidak jelas fungsinya kita gigit mereka. Kalau perlu kita laporin gitu. Tetapi kalau hutang memang jelas penggunaannya, ya kita harus dorong supaya bagaimana jalan keluarnya. Ya, kita lihat bagaimana misalnya contoh Korea ketika membangun yang namanya infrastruktur jalan tol lain-lain di tahun 1960-an. Itu hampir 50% APBN-nya kita didorong. Dan terbukti hari ini Korea sangat maju. Nah, jadi kalau kita bicara hutang-hutang yang dikarya-karya, terutama seperti Waskita, HK, kita ngelihat ini sebuah hutang produktif yang kita lihat ini ada jalan keluarnya. Dan alhamdulillah dengan sekarang dibentuknya INA, kita sering komunikasi sekarang dengan INA. Kenapa? INA itu kan Indonesia Investment Authority, di mana tugasnya waktu itu dibentuk, jelas undang-undangnya, membantu pembangunan infrastruktur dengan hutang. Tidak dengan hutang, tetapi dengan investasi baru. Nah, itulah kenapa sekarang kita berkolaborasi sangat erat dengan INA, seperti misalnya kemarin Waskita Karya. Beberapa ruas Waskita itu sekarang diambil oleh INA. Nah, dengan IRR yang juga secara investment baik. Nah, sekarang kita juga sedang negosiasi dengan INA untuk jalan-jalan yang dibangun HK. Nah, INA ini juga sangat tertarik, ya, karena itu kemarin kita bertemu antara Menteri Keuangan dan Menteri PUPR untuk membangun solusi ini. Nah, supaya apa? Kalau Waskita HK ini tadi sudah diambil INA investasinya, berarti kan apa? Waskita sehat, HK sehat, bisa lagi penugasan baru. Ya, selama tadi penugasannya benar, saya rasa nggak ada masalah gitu. Dan kita sudah buktikan juga restrukturisasi daripada hutang-hutang di BUMN ini, seperti tadi PLN itu kan bukan restrukturisasi, tapi malah percepatan. Nah, hutang-hutang yang lain kita akan dorong selama itu produktif. Dan ada caranya kok, kita corporate action atau refinance debt, utang dengan bunga yang lebih murah, tapi produktif. Tapi kalau hutang yang aneh-aneh, kita masukin program bersih-bersih BUMN aja. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.